Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Sahni dengan NIM 2514010132. Saya berasal dari mahasiswa UN Imam Bonjol Padang dengan NIM dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAID. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi hukum Islam dengan dosen pengampu Ibu Nurasiah Ahmad SHIMA. Baik, mengapa penting mempelajari pengantar studi hukum Islam bagi mahasiswa PAI? Menurut saya, dalam mempelajari pengantar studi hukum Islam sangat penting karena kita dapat memahami hukum Islam, baik seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita dapat mengetahui pemahaman dasar mengenai sumber hukum, baik berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Kita dapat mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan kontemporer dan bisa mengajarkan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya, adapun ruang lingkup dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam terdiri dari yang pertama, hukum ibadah, yang mana yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang sanggup. Kemudian hukum yang kedua mengenai hukum kemasyarakatan. Hukum kemasyarakatan yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya. Baik, yang pertama hukum perdata. Hukum perdata terdiri atas yang pertama muamalah. Muamalah di sini yang mencakup tentang jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau utang piutang dan lain sebagainya. Kemudian tentang munakahat. Munakahat di sini yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, serta segala bentuk akibatnya. Kemudian wiraksa. Wiraksa di sini yang mengatur tentang ahli waris, pewaris, orang yang menerima warisan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua hukum publik. Hukum publik terdiri atas yaitu tentang jinayat. Jinayat di sini tentang suatu perbuatan yang dikenai hukuman, baik itu perbuatan yang mengenai pembunuhan, penganiayaan, zina, menuduh orang berzina, dan lain sebagainya. Kemudian tentang al-ahkam as-sultaniyah. Al-ahkam as-sultaniyah ini berkaitan tentang kepala pemerintahan, yang mengatur tentang kepala pemerintahan, sistem pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tentara, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai syiar. Syiar di sini yang mengatur tentang urusan perang dan damai, harta rampasan perang, serta hak tata negara dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai muqasamat. Muqasamat di sini yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, kemudian tentang hak acara. Baik, setelah mempelajari pengantar studi hukum Islam dalam semester ini, yang paling menarik menurut saya dalam pembahasan mengenai maqasid asy-syariah, yaitu tujuan disyariatkannya hukum Islam. Maqasid asy-syariah atau tujuan disyariatkannya hukum Islam terdapat 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama mengenai daruriyat. Tingkatan daruriyat ini bersifat primer, yang mana tingkatan ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Jika tidak, akan mengancam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam urusan agama. Kemudian tingkatan yang kedua mengenai hajiyat. Hajiyat di sini bersifat sekunder, yang mana ini termasuk meringankan perbuatan manusia. Kemudian yang ketiga tingkatan tahsiniyat. Ini merupakan yang mana ini tidak sampai merusak kehidupan manusia, namun sebagai penambah pahala bagi manusia, baik itu contohnya seperti sedekah dan lain sebagainya. Baik, dalam maqasid asy-syariah terdapat 5 prinsip. Prinsip yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara akal, yang ketiga memelihara jiwa, yang keempat memelihara keturunan, kemudian yang kelima memelihara harta. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai hukum Islam dalam amalan. Yang pertama tentang ittiba. Ittiba secara bahasa yang berarti mengikuti, yang mana secara umum ittiba adalah menerima dan mengikuti hukum Islam yang bersumber dari Rasulullah, sahabat, dan para pengikutnya. Hukum ittiba ini wajib karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua selanjutnya mengenai taklid. Taklid juga secara bahasa berarti mengikuti, namun
Pengertian taklif secara istilah yang berarti mengikuti ajaran Islam yang tidak jelas sumber atau dalil. Hukum dari ini bagi orang awam wajib karena dia tidak bisa melakukan ijtihad. Tetapi terjadi hukum ini menjadi haram bagi mereka yang mengetahui hukum Islam, tetapi mereka tidak mencari tahu sumber asli atau dalil hukum tersebut. Baik, selanjutnya mengenai talfiq. Talfiq secara bahasa berarti menggabungkan. Talfiq berarti mencampur adukkan dua pendapat mazhab dalam satu perbuatan. Seseorang tersebut berwudhu dengan menggunakan mazhab Syafi'i. Namun, setelah dia berwudhu bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka dia mengambil mazhab dari Imam Hanafi, yang mana bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan setelah berwudhu itu batal. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.